Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada Renungan Harian Sarota edisi Jumat 28 Februari 2025. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah pada pagi hari ini, di mana kasih kemurahan Tuhan yang begitu besar kami alami di dalam sepanjang kehidupan kami. Secara khusus pada pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang penuh keberkatan yang asalnya daripadamu. Terima kasih Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami masih dimungkinkan menyambut pagi ini dengan penuh sukacita. Bapa di surga, lewat kesempatan ini kami mau mendasari kehidupan kami untuk sepanjang hari ini di dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, urapi setiap hati kami, karuniakan akal budi hikmat kepada kami untuk dapat memahami dengan baik arti firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan yang akan melandasi kehidupan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya ulangi, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Petrus dan Kornelius. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan, berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan setia melakukan di dalam sepanjang kehidupannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui perikop bacaan pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tuntunan tema mengakarkan pemuridan. Mengakarkan pemuridan. Nah, saudara-saudara, semakin tinggi sebuah pohon, maka akan semakin besar peluang untuk tumbang diterpa angin badai. Semakin kuat akar pohon, maka semakin kuat juga untuk menahan terpaan
angin badai. Jika kedua kalimat tersebut diumpamakan sebagai iman percaya kepada orang Kristen, maka istilah imitatio dan militatio Christi menjadi penting untuk direnungkan dalam rangka Pekan Anak Gereja Toraja yang telah selesai dirayakan. Imitatio dan militatio Christi adalah ungkapan dalam semangat penginjilan yang menjadi tugas gereja. Imitatio adalah keserupaan dengan Kristus, dan militatio adalah sikap iman yang radikal kepada Kristus. Cornelius menunjukkan dua hal ini dalam kehidupannya. Ia terus hidup dalam kekudusan bersama seisi rumahnya. Hal itu kita bisa lihat di dalam ayat yang kedua perikop bacaan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara, bagian ini menjadi penegasan bagaimana ia menghidupi keserupaan dengan Kristus untuk terus taat dalam segala hal, termasuk berhadapan dengan peluang untuk dikucilkan. Di saat yang sama, semangat iman yang berakar itu yang kita sebut militatio juga ditunjukkan ketika malaikat Tuhan meminta dirinya untuk berangkat ke Yope menjemput Simon yang disebut Petrus. Penjemputan ini dalam rangka perwujudan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan keluarga Cornelius. Setelah mendengar seluruh penjelasan Rasul Petrus tentang Kristus yang mati dan bangkit itu, maka seisi rumah, sahabat, dan kerabat meminta Petrus untuk melakukan baptisan dalam nama Yesus Kristus. Seminggu yang lalu adalah perayaan karya Tuhan bagi anak-anak SMGT. Perayaan tersebut menjadi peringatan penting untuk mendidik anak-anak kita semakin serupa dengan Kristus yang kita sebut imitatio Christi, dan di saat yang sama mengakarkan iman yang radikal bagi anak-anak yang kita biasa sebut militatio Christi, sehingga kekuatan iman itulah yang akan menjaga anak-anak kita dari angin badai penyesatan dan penyangkalan iman kepada Kristus. Selain itu, dengan iman yang teguh, anak-anak senantiasa memiliki kepercayaan diri untuk terus berkarya demi kemuliaan Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang tunduk merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu ya Allah, atas segala kasih dan pertolongan-Mu, di mana dalam waktu sejenak Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, firman-Mu telah mengajak kepada kami untuk senantiasa hidup serupa dengan Kristus dan mengakarkan iman yang teguh kepada anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah meneguhkan iman percaya kami untuk dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa memiliki kepercayaan diri untuk terus berkarya demi kemuliaan Kristus. Bapa di surga, berdoa bagi para hamba Tuhan, pendeta, majelis jemaat yang Engkau pakai di ladang-Mu,
Berkati mereka, karuniakan akal budi hikmat kepadanya. Biarlah mereka senantiasa setia di dalam mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Berdoa juga buat jemaatmu dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Ke dalam tanganmu kami serahkan seluruh kehidupannya. Berkati mereka di dalam rumah tangganya masing-masing, di dalam pekerjaannya masing-masing. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah masing-masing. Kami yakin dan percaya lewat kuasa-Mu, lewat bilur-bilur-Mu, mereka menjadi sembuh. Berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupannya. Berkati mereka, karuniakan akal budi hikmat kepadanya. Biarlah di dalam kehidupannya mereka boleh mengalami damai dan sukacita. Berdoa juga bagi anak-anak kami dalam bangku pendidikan. Berkati mereka, karuniakan kesehatan, kekuatan kepadanya. Biarlah mereka senantiasa tekun di dalam penuntutan ilmu, dan satu kali kelak boleh menyelesaikan pendidikannya dengan penuh sukacita. Bapa di surga, berdoa juga bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, karuniakan akal budi hikmat kepadanya. Biarlah mereka boleh menjalankan roda pemerintahannya dengan sebaik-baiknya dan dengan seadil-adilnya. Di dalamnya nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Bapa di surga, ini doa permohonan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.